Dan kita ingin ya khairul ummah itu kembali hadir, khairul ummah itu kembali wujud di zaman kita ini, di tengah-tengah generasi kita ini. Ya, kuntum khairul ummah itu kembali hadir di tengah-tengah bangsa kita ini. Generasi terbaik, generasi yang cinta Allah dan Rasulnya, generasi yang berakhlak mulia, generasi yang hafal Al-Quran, generasi yang mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupannya. Dan mereka lah nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Kaum muslimin yang berbahagia, para orang tua yang kami muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita kekuatan, kesempatan, keimanan dalam rangka untuk mendidik dan mewujudkan generasi-generasi yang akan menjadi pelanjut risalah, generasi-generasi kebanggaan agama, generasi-generasi yang taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Generasi khairul ummah, generasi yang akan memimpin bangsa ini ke depan. Generasi yang cinta Al-Qur'an, generasi yang hafal Al-Qur'an, generasi yang mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an di dalam kehidupannya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mewujudkan generasi yang penuh barokah dan mulia ini. Wali murid gitu ya, para orang tua kami yang kami banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin sedikit sharing tentang sebuah konsep pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang kemudian kita ambil dari sebuah buku yang cukup bagus gitu ya, yang berjudul Prophetic Parenting gitu ya. Jadi bagaimana Nabi SAW, bagaimana kita mencontoh keteladanan dari Nabi SAW dalam mendidik anak gitu ya. Kaum muslimin rahimakumullah, para orang tua yang kami muliakan, kenapa ini sangat penting? Karena memang pendidikan anak dan keluarga ini adalah sebuah pendidikan yang sangat penting yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam. Kaum muslimin rahimakumullah, bahwa kita memahami pendidikan anak adalah sebuah pendidikan yang sangat utama dan sangat penting di dalam mempersiapkan generasi-generasi yang akan melanjutkan kepemimpinan, atau generasi akan melanjutkan risalah Islam ini ke depannya. Karena berbicara anak itulah berbicara tentang regenerasi. Berbicara anak, kita berbicara adalah siapa pemimpin masa depan bangsa ini. Berbicara anak, maka kita berbicara siapa yang akan melanjutkan risalah Islam ini ke depan. Siapa yang akan melanjutkan perjuangan para nabi, para ulama, para salafus soleh dulunya di dalam mengemban risalah Islam. Nah, disinilah urgensi dari kenapa pendidikan anak itu menjadi sebuah pendidikan yang sangat penting, harus diketahui oleh para orang tua. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, kita tentu saja memiliki banyak informasi dan referensi terkait dengan pendidikan anak gitu ya. Pendidikan anak, dan banyak referensi-referensi yang bisa kita dapatkan baik dari buku-buku maupun dari internet, dari YouTube, dari artikel-artikel. Namun tentu saja sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya,
tentu saja kita ingin mendapatkan sebuah mata air yang jernih, di mana panutan yang sesungguhnya, penjelasan yang sesungguhnya dari mata air yang sangat jernih tentang bagaimana konsep pendidikan terhadap generasi-generasi kita. Karena di zaman informasi sekarang kita bisa mendapatkan banyak informasi tentang pendidikan gitu ya. Baik dari buku-buku yang dari barat ataupun buku-buku yang ditulis oleh pakar-pakar parenting dan seterusnya. Tapi tentu saja kita harus kembali kepada asal kita, kepada pokok kita, kita harus kembali kepada asal kita bahwa kita seorang muslim. Kita seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita seorang yang percaya kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu tentu referensi utama kita dalam pendidikan anak kita adalah referensi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu menurut kita bahwa membahas parenting ala Nabi ini, bagaimana cara Nabi mendidik anak ini adalah suatu hal yang sangat urgen sekali di tengah banyaknya konsep-konsep parenting yang ada, yang sudah kita dapatkan, yang tentu saja sudah kita aplikasikan barangkali di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu kaum muslimin, para orang tua yang berbahagia, kenapa kita mengambil referensi dari Nabi gitu? Ya. Pertama tentu saja seperti yang kita sampaikan tadi, Nabi adalah teladan kita, seorang Rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi suri teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad itu adalah sebuah suri teladan yang baik. Pertanyaannya adalah, kenapa prophetic parenting? Oke. Pertama, kita tentu saja akan melihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyampaikan kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu uswatun hasanah, keteladanan yang baik, contoh yang baik, suri tauladan yang baik. Jadi artinya Rasulullah SAW adalah pribadi sempurna yang bisa kita tiru kehidupannya, bisa kita teladani seluruh kehidupannya. Jadi disinilah pentingnya kita mengambil bagaimana Rasulullah SAW mendidik anak. Tentu referensi utama yang sangat cocok bagi kita orang tua Muslim tentu adalah Rasulullah SAW. Ya. Tanpa kita bermaksud untuk menafikan teori-teori atau referensi-referensi dari yang lain gitu ya. Tetapi sesungguhnya yang lebih utama atau yang kita istilahkan dengan mata air yang jernih itu adalah Rasulullah SAW. Karena beliaulah manusia yang sempurna, karena beliaulah yang diutus Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah bagi kita. Nah, sinilah urgensinya kenapa prophetic parenting. Kenapa kita mengambil prophetic parenting? Bagaimana Nabi SAW mendidik anak? Ditambah dengan sirah atau kisah-kisah yang bisa kita lihat di dalam kehidupan Nabi SAW. Salah satunya adalah ketika Aisyah ditanya tentang akhlak Nabi, maka Aisyah mengatakan akhlak Nabi adalah Al-Quranul Karim. Jadi akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Kaum muslimin rahimakumullah, para orang tua, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga pernah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi setiap anak yang dilahirkan itu adalah dalam keadaan fitrah. Dan fitrah yang dimaksud ini adalah fitrah Islam. Fitrah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Karena di dalam Al-Quran Allah telah perlihatkan kepada kita, telah sampaikan kepada kita bagaimana dialog antara arwah yang telah ditiupkan oleh Allah roh ke dalam jasadnya. Maka Allah kemudian menanyakan, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam hadis Rasulullah SAW yang kita bacakan tadi, maka peran penting orang tua luar biasa. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Jadi peran orang tua lah yang akan menjadikan anak ini menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Seperti apa anak itu tergantung kepada orang tuanya. Seperti apa anak yang akan besar nantinya, atau seperti apa pendidikan anak yang diberikan, itu tergantung kepada orang tuanya, tergantung kepada pengalaman orang tuanya, tergantung kepada siapa yang diikuti oleh orang tuanya, tergantung siapa referensinya, apa yang diambil referensinya, dan seterusnya. Kaum muslimin rahimakumullah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah juga mengungkapkan sebuah ungkapan yang luar biasa yang bisa kita ambil terkait dengan pengantar kita dalam pendidikan anak cara Nabi ini adalah, beliau pernah mengatakan bahwa barang siapa yang dengan sengaja tidak mengajarkan apa yang bermanfaat bagi anaknya dan meninggalkannya begitu saja, berarti dia telah melakukan sesuatu kejahatan yang sangat besar. Kerusakan pada diri anak kebanyakan datang dari sisi orang tua yang meninggalkan mereka dan tidak mengajarkan kewajiban-kewajiban dalam agama berikut sunnah-sunnahnya. Artinya kaum muslimin, bahwa ya kebanyakan kesalahan kita para orang tua dalam pendidikan anak adalah ketika kita tidak mengajarkan, ketika kita tidak mendekatkan pendekatan-pendekatan agama ke dalam pendidikan anak. Jadi sini disampaikan oleh Ibnul Qayyim gitu ya. Meninggalkan dan tidak mengajarkan kewajiban-kewajiban dalam agama berikut sunnah-sunnah Nabi SAW. Karena kita mungkin lebih banyak mengambil referensi dari teori-teori Barat gitu ya, teori-teori Barat atau teori-teori pakar-pakar parenting ya non Islam misalnya gitu ya, sehingga mereka lebih menekankan kepada pendekatan-pendekatan yang sifatnya hubungan manusiawi gitu ya, hubungan manusiawi. Tetapi pendekatan-pendekatan yang diinginkan oleh di dalam pendidikan Islam cara Nabi ini adalah bagaimana memang pendekatan-pendekatan yang sifatnya keagamaan dan sunnah Nabi SAW. Jadi di situ ada pendidikan tauhid, ada pendidikan ibadah, ada penanaman agama, pembiasaan akhlak dan seterusnya. Nah ini yang perlu kita garis bawahi. Kemudian berikutnya, Imam Al-Ghazali pernah juga mengungkapkan sebuah ungkapan yang beliau mengatakan bahwa anak adalah amanat di tangan kedua orang tuanya. Ya, hatinya yang suci adalah mutiara yang masih mentah, yang belum dipahat ataupun belum dibentuk. Ya. Mutiara ini dapat dipahat dalam bentuk apapun, mudah condong kepada segala sesuatu. Apabila dibiasakan dia diajari dengan kebaikan, maka dia akan tumbuh dalam kebaikan itu. Dampaknya orang tua akan hidup berbahagia di dunia dan akhirat. Namun apabila dibiasakan dengan keburukan, kata Imam Al-Ghazali, maka anak akan celaka dan juga akan mencelakakan kedua orang tua. Nah inilah doa-doa kita ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi kaum muslimin, para orang tua, kita berharap memang bagaimana memang kita mengawali dan kemudian menjadikan pendidikan kepada anak-anak kita adalah pendidikan yang berbasiskan Islam, berbasiskan ketuhanan
berbasiskan kepada tauhid, berbasiskan kepada agama yang benar ini dengan mengambil contoh dan referensi dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya, bagaimana kita lihat sedikit bagaimana para sahabat dan juga ulama menafsirkan surah At-Tahrim ayat 6 tadi gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Nah, menurut Ali bin Abi Thalib itu bagaimana kita mengajari anak kita dengan keluarga kita dengan kebaikan-kebaikan. Jadi menjaga ku anfusakum wa ahlikum itu ya berarti kita harus mengajarkan mereka nilai-nilai kebaikan, mengajarkan kepada mereka. Jadi bagaimana cara kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, kata Imam Ali adalah dengan mengajarinya, mengajarkan kepada mereka kebaikan, mengajarkan kepada mereka kebenaran, mengajarkan kepada mereka kebaikan-kebaikan yang sudah digariskan oleh agama ini. Nah, kemudian menurut Al-Fakhrur Razi, kebalikan dari apa yang disampaikan Ali tadi adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka itu menurut ulama Imam Al-Fakhrur Razi ini adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjaga diri dan keluarga dari api neraka itu adalah caranya dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada ulama yang menggabungkan keduanya, yaitu Muqatil. Muqatil mengatakan maksud ayat ini menjaga diri dan keluarga dari api neraka itu adalah hendaklah seorang muslim memerintahkan dirinya dan keluarganya untuk mengerjakan kebaikan dan melarang mereka dari berbuat kejahatan atau berbuat kemaksiatan. Nah, ini yang disampaikan oleh para ulama gitu ya, bagaimana maksud yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Para orang tua kaum muslimin yang berbahagia, jadi kita ingin mengambil referensi dari mata air yang sangat jernih dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi baginda Nabi SAW melalui Al-Qur'an dan sunnah beliau. Nah, inilah referensi utama yang kita jadikan sebagai referensi di dalam mendidik anak-anak kita. Dan kita juga ingin di dalam pembahasan-pembahasan berikutnya bahwa kita akan melihat ya, mulai dari hadis-hadis Nabi, dari sirah-sirah Nabi Muhammad SAW, bagaimana Nabi dalam mendidik anak-anak, dalam mendidik generasi harapan bangsa ini sehingga mereka menjadi generasi-generasi terbaik. Jadi tentu saja kita ingin meniru Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW itu adalah pribadi yang sempurna, ya. Ya, semua manusia itu ya punya potensi salah gitu ya. Tetapi Rasulullah ini maksum, terjaga dari kesalahan. Nah, tentu semua sikap dan keseharian beliau, baik perkataan, perbuatan dan tingkah laku beliau itu adalah referensi yang bisa kita jadikan sebagai teladan kita. Oleh karena itu mendidik sebagaimana Rasulullah SAW mendidik anak-anak beliau dan generasi di zaman beliau itu menjadi penting, menjadi sangat urgen untuk kita tiru hari ini, di mana kita sudah sangat jauh berada dari generasi Rasulullah SAW. Nah, sinilah pentingnya bagaimana prophetic parenting ini bisa kita lakukan. Ya, karena ya terus terang saja kalau kita berbicara tentang pakar-pakar yang lain, tentu kita bisa ambil ilmunya yang tentu saja sesuai dengan mata air yang asli. Tetapi kalau
referensi-referensi tersebut ternyata tidak sesuai dengan dari referensi utama ini, tentu itu harus kita tinggalkan. Karena siapapun pakar parenting misalnya, ya tentu saja dia tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dia tidak boleh bertentangan dengan Rasulullah SAW, tidak boleh bertentangan dengan ajaran Nabi SAW. Oleh karena itu maka hal sangat penting bagi kita untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai literatur utama kita, referensi utama kita, sebagai teladan utama kita dalam pendidikan anak-anak kita. Kaum muslimin rahimahullah, barangkali itu sebagai pengantar dari tema prophetic parenting ini. Insyaallah untuk pembahasan selanjutnya kita akan lebih detail berbicara tentang bagaimana Rasulullah SAW dalam mendidik anak-anak, dalam mendidik generasi-generasi ini, sehingga kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik yang Allah keluarkan, yang Allah hadirkan di tengah-tengah umat manusia ini. Dan kita ingin ya khaira ummah itu kembali hadir. Khaira ummah itu kembali wujud di zaman kita ini, di tengah-tengah generasi kita ini. Ya, kuntum khaira ummah itu kembali hadir di tengah-tengah bangsa kita ini. Generasi terbaik, generasi yang cinta Allah dan Rasulnya, generasi yang berakhlak mulia, generasi yang hafal Al-Quran, generasi yang mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupannya. Dan mereka lah nanti yang akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini ke depannya. Nah, inilah harapan kita, sehingga kita menginginkan bagaimana kita semuanya menjadikan anak-anak kita, generasi-generasi kita hari ini adalah generasi-generasi yang akan menjadi khaira ummah, pemimpin teladan di masa-masa yang akan datang. Itu saja barangkali kita sambung di pembahasan berikutnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.